Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13. Di sini kami akan membahas tentang pemberian reward dalam pembelajaran dalam surat Al-An'am ayat 84, ayat 132, ayat 160 dan surat Al-Kahfi ayat 88 beserta surat Al-Isra ayat 7. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Zakia Rianatul Aish. Terus yang kedua Suyanti Safardina Agustin dan Irisianur Indasari. Pertama saya akan bahas tentang reward dalam pembelajaran. Pendidik merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan yang harus mendapat perhatian sentral pertama dan utama. Jadi pendidik itu sesuatu yang paling penting dalam sebuah pembelajaran. Jika tidak ada pendidik, maka tidak ada namanya yang pembelajaran. Terus yang kedua yaitu reward. Reward itu sendiri yaitu pemberian hadiah bagi orang yang melakukan hal yang baik. Misal berupa tepukan tangan, pemberian pujian, senyuman, atau hal-hal yang membuat pendidik itu senang dan mengarahkan sesuatu yang positif. Kemudian dalam pendidikan Islam ada 2 istilah. Yang pertama thawab dan targhib. Jadi istilah ini dalam reward pembelajaran itu ada 2, thawab dan targhib. Yang pertama itu thawab. Thawab itu sendiri yaitu perlakuan menyenangkan yang diterima seseorang sebagai dari bentuk perbuatan baik atau prestasi yang diraih oleh pendidik. Jadi thawab itu merupakan hadiah yang anak didik itu atas pencapaian prestasi yang anak didik tersebut capai. Seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, maka Allah memberi mereka pahala di dunia maupun di akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang kedua yaitu targhib, yaitu janji yang disertai dengan rujuk dan rayuan untuk pencegahan diri dari perbuatan yang membahayakan. Jadi targhib ini bisa jadi untuk mencegah anak didik tersebut untuk menunjukkan hal-hal yang berbau negatif. Kemudian tujuan dari reward ini, yang pertama meningkatkan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar. Yang kedua membangkitkan, memelihara dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian mengarahkan perkembangan berpikir siswa ke arah berpikir yang luas. Jadi dengan adanya reward ini bisa memberikan pemikiran yang lebih luas lagi untuk anak didik. Kemudian mengendalikan serta memodifikasi tingkah laku siswa yang kurang positif serta mendorong munculnya tingkah laku yang produktif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun kadzalika najzil muhsinin. Yang artinya, dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya, Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Tafsir Quran Surah Al-An'am ayat 84. Dan kami menganugerahi Ibrahim karunia dengan memberikan kepadanya putra yang bernama Ishak dan cucu bernama Yakub. Dan sungguh kami telah memberikan taufik kepada mereka berdua untuk meniti jalan yang lurus. Demikian juga sebelumnya kami telah memberikan taufik menuju kebenaran kepada Nuh.
sebelum Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Demikian juga kami telah memberikan taufik menuju kebenaran bagi keturunan Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Sebagaimana kami telah memberikan balasan baik bagi para nabi itu atas perbuatan-perbuatan baik mereka. Kami pun akan memberikan balasan baik pula bagi setiap orang yang berbuat baik. Pendapat ulama Hidayatul Insan Bitafsiril Quran atau Ustadz Marwan Hadidi bin Musa, MPDI. Anugerah lain yang diberikan kepada Nabi Ibrahim adalah diberikannya putra dan keturunan yang menjadi utusan Allah. Dan kami telah menganugerahkan Ishak putra Ibrahim bersama Sarah, dan Yakub putra Ishak kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk, yakni tugas kerasulan untuk membimbing manusia ke jalan tauhid. Dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh yang merupakan salah seorang leluhur Nabi Ibrahim, dan kepada sebagian dari keturunannya, yakni keturunan Ibrahim, yaitu Daud dan Sulaiman yang memegang kekuasaan pada masanya, Ayub yang tabah, Yusuf yang menerima amanah kekuasaan serta menggunakan kekuasaannya untuk menyejahterakan masyarakat, dan Musa dan Harun yang berhasil mengalahkan penguasa yang zalim. Dan demikianlah kami memberi balasan yang sempurna kepada orang-orang yang berbuat baik dan sungguh-sungguh. Dan juga Zakaria, Yahya yang menjadi korban kekejaman penguasa yang zalim ketika berdakwah. Demikian juga Isa dan Ilyas. Semuanya termasuk orang-orang yang soleh dan berusaha untuk mengajak kaumnya masing-masing untuk menjadi soleh. Dan demikian juga Ismail putra Ibrahim bersama Hajar yang dikenal dengan tabah, juga Al-Yasha yang sangat santun dan membimbing kaumnya. Yunus yang mendapat cobaan tinggal di perut ikan, dan Lut yang merupakan anak saudara Nabi Ibrahim. Masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya. Ayat ini menyebut 18 dari 25 nabi yang wajib diimani kenabian mereka. 7 sisanya disebut pada ayat lain, yaitu Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Syuaib, Nabi Soleh, Nabi Zulkifli, dan Nabi Muhammad. Penjelasan dari surah Al-An'am ayat 84. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada Ibrahim dengan memberikan Ishak sebagai anak dan Yakub sebagai cucu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing keduanya ke jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membimbing anak-anak keturunan Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan harus kepada jalan yang benar. Sebagaimana Allah membalas para nabi tersebut karena perbuatan baik mereka, maka Allah akan membalas setiap pelaku kebaikan para umatnya, dan Allah akan membimbing mereka ke jalan yang benar seperti halnya nabi-nabi di atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin darajatum mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Yang artinya, dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Tafsir Quran Surah Al-An'am ayat 132. Dan bagi tiap-tiap orang yang berbuat ketaatan kepada Allah atau maksiat kepadanya, mendapatkan kedudukan sesuai dengan perbuatannya, Allah akan menempatkannya dalam kedudukan itu dan memberinya balasan sesuai dengan itu. Dan tidaklah Tuhanmu lengah dari apa yang dilakukan oleh hambanya. Pendapat ulama. Hidayatul Insan Bitafsiri Quran atau Ustadz Marwani Hadidi bin Musa, MPDI. Dan masing-masing orang ada yang beramal untuk ketaatan, dan ada pula yang senantiasa bermaksiat kepada Allah. Mereka akan memperoleh balasan sesuai dengan tingkatannya, yaitu sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu, wahai Nabi Muhammad, tidak lengah terhadap apa yang mereka, yakni hamba-hambanya, kerjakan. Dan Tuhanmu, wahai Nabi Muhammad, Maha Kaya, sedikit pun ia tidak butuh kepada semua makhluknya.
bahkan makhluknya lah yang fakir kepadanya. Allah juga sangat penuh rahmat kepada hamba-hambanya. Karena itu, ia perintahkan hambanya untuk senantiasa melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan, agar hambanya memperoleh keselamatan. Jika menghendaki, dia akan memusnahkan kamu, yaitu ketika kamu menyalahi perintahnya, dan setelah kamu musnah akan dia ganti dengan kaum lain yang dia kehendaki. Kaum itu senantiasa taat kepada Allah. Jika Allah mampu memusnahkan kaumnya terdahulu yang menentangnya, kemudian digantikan dengan kaum lainnya, maka wahai Nabi Muhammad, Allah pun amat mampu melenyapkan kaummu sebagaimana dia menjadikan kamu dari keturunan golongan lain. Penjelasan dari surah Al-An'am ayat 132. Bagi setiap orang yang melakukan ketaatan kepada Allah atau bermaksiat kepadanya akan memperoleh balasan sesuai dengan tingkatan amal mereka masing-masing. Dan Tuhanmu tidak pernah lalai dari apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Sebagaimana kamu berbuat baik atau jelek, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas sesuai dengan apa yang telah kamu perbuat. Baik, yang selanjutnya C, yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 160 yang berbunyi, Man jaa'a bil hasanati falahu athu amthaliha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mitlaha wa hum la yudlamun. Yang artinya, barang siapa berbuat kebaikan maka mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizalimi. Tafsir Quran Surat Al-An'am ayat 160. Barang siapa yang bertemu dengan Tuhannya pada hari kiamat dengan amal kebaikan dari amal-amal yang soleh, maka baginya 10 kali lipat pahala dari kebaikan itu. Dan barang siapa bertemu dengan Tuhannya dengan dosa, maka dia tidak akan dikenai hukuman, melainkan dengan yang sebanding dengan kesalahannya. Dan mereka tidaklah terzalimi meski sebesar zarah sekalipun. Penjelasan dari surah Al-An'am ayat 160. Yang dimaksud dengan orang yang beramal baik di sini ialah orang-orang mukmin, karena amal baik dari orang kafir sebelum masuk Islam tidak akan bermanfaat bagi mereka di akhirat, seperti yang diterangkan di dalam firman Allah, itulah petunjuk Allah dengan Ia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenapnya amalan yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 88 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Yang artinya, itulah petunjuk Allah, dengan itu Dia memberikan petunjuk kepadanya. Artinya, siapa saja di antara hamba-hambanya yang Dia kehendaki, sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatan. Sedangkan mereka sedikit pun tidak diniaya ataupun dirugikan. Pendapat ulama, Tafsir Al-Muhatsar atau Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram, yaitu, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, menerima seruanku dan beramal, yakni berbuat amalan, yakni amal dari perbuatan keimanannya, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, yakni surga. Dan bisa jadi yang dimaksud adalah balasan dari Zulkarnain, yakni aku akan memberinya balasan dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami, yakni perintah yang tidak sulit. Yang selanjutnya D, Surat Al-Kahfi ayat 88 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa amma man amana wa amila sholihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Yang artinya, adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapatkan pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah. Tafsir Quran Surat Al-Kahfi ayat 88. Adapun orang-orang yang beriman dari mereka kepada Tuhannya, kemudian membenarkan dan mengesahkannya, serta beramal menuju ketaatan kepadanya, maka baginya surga sebagai pahala dari Allah. Dan kami akan memperlakukannya dengan baik, dan kami akan berkata kepadanya dengan lembut, serta memudahkan baginya urusan-urusan. Pendapat ulama. Tafsir Ibnu Katsir. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Quraib dari Abu Muawiyah dengan lafal yang sama, dan dari Abu Bakar Ibnu Abu Syaibah dari Waki dari Al-Maisi dengan lafal yang sama. Ibnu Majah meriwayatkan dari Ali Ibnu Muhammad At-Tanafisi dari Waki dengan lafal yang sama. An-Hafidz Abu Ya'la Al-Mausuli mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sya'ban, telah menceritakan kepada kami Hamad, telah menceritakan kepada kami Sabit dari Anas ibnu Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berniat mengerjakan suatu kebaikan lalu tidak melakukannya, maka dicatatnya baginya pahala satu kebaikan, dan jika ia melakukannya maka dicatatkannya baginya 10 pahala kebaikan. Dan barang siapa berniat melakukan suatu kejahatan lalu tidak mengerjakannya, maka tidak dicatatkan sesuatu pun atasnya, dan jika ia mengerjakannya maka dicatatkan baginya dosa satu kejahatan. Perlu diketahui bahwa orang yang meninggalkan kejahatan, yakni yang tidak mengerjakan atau padahal ia sudah berniat, ada 3 macam, yaitu seorang meninggalkannya karena Allah, maka baginya dicatatkan pahala suatu kebaikan karena berkat upaya dalam menahan diri untuk tidak mengerjakan kejahatan demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang pembahasan yang selanjutnya tentang surat Al-Isra ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratin wa liyatabbaru ma 'alau tatbira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, inti dari ayat ini, jika kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan tersebut akan kembali kepada diri kita sendiri. Sebaliknya, jika kita berbuat kejahatan, maka kejahatan tersebut akan kembali pada diri kita sendiri, dan itu semua akan ada balasannya sesuai apa yang kalian semua perbuat. Kemudian tafsir dari ayat tersebut, tafsir dari ayat tersebut yang pertama yaitu, jika kalian baik dalam perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan kalian, sesungguhnya kalian telah berbuat baik pada diri kalian sendiri, sebab pahalanya kembali kepada kalian. Terus, menurut pendapat ulama, Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pakar fikih negeri Suriah, beliau itu berpendapat, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, berupa kemenangan kalian terhadap musuh-musuh kalian. Dan jika kalian berbuat jahat, maka kejahatan tersebut kembali lagi kepada diri kalian sendiri, seperti penguasaan musuh atas kalian. Jadi penjelasan dari ayat ini, jika kalian memperbaiki perbuatan dan perkataan kalian dengan menaati Tuhan kalian, maka kalian telah berbuat baik pada diri kalian sendiri. Dan sebaliknya, jika kalian berbuat jahat, berbuat kerusakan, maksiat, maka itu semua musibah yang buruk bagi diri kalian sendiri. Jadi intinya, jika kalian ingin kebaikan datang kepada
pada diri kalian sendiri, maka berbuat baiklah. Dan jika kalian tidak membutuhkan kebaikan, misalnya. Jadi kesimpulan dari pembahasan kelompok kami yaitu pemberian reward tersebut sangat penting dalam pembelajaran, terutama bagi pendidik, karena dengan reward tersebut dapat menunjang prestasi siswa maupun dapat memperbaiki pribadi siswa untuk menjadi lebih baik lagi dan mendorong untuk siswa tersebut menuju ke hal yang positif. Dan apabila kalian ingin kebaikan datang kepada kalian, maka lakukanlah, karena sesuatu tersebut tergantung kepada diri kalian sendiri. Jika kalian misal ingin pintar, maka kalian harus belajar. Begitu pula dengan kebaikan maupun hal-hal yang positif, maka itu tergantung pribadi kalian sendiri. Jika kalian ingin hal-hal yang positif datang, maka berusahalah untuk mencapai hal tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan maupun khilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.